Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita hadiri pengajian Pak Kiai Haji Abdul Wahab Sirajuddin. Semoga barokah ilmu yang kita manfaat. Bersama-sama kita menuju jannah. Bersama-sama kita menghadiri majelis taklim untuk menambah ketahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, komen surga 234. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل على محمد
ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا 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 ربي اغفر لي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا 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 ربي اغفر لي وارحمني ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا 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 ربي اغفر لي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا 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 ربي اغفر لي وارحمني ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا 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 ربي اغفر لي علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب 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 علي يا ربي اغفر لي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي. الفاتحة. الحمد لله الذي جعل هذا الشهر الكريم رجب الأصرف من الأشهر الحرم. اللهم أدم صلواتك وسلامك على عبدك المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد منبع الجود والفضل والكرم، وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، أئمتنا في عيد المقاصد والمرم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والزحام، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، Hadratul Muhtaramin, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap jajaran takmir masjid musalla, khususnya masjid kita bersama Masjid Sunan Giri, dan segenap para jemaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan khususnya di bulan ini diberi keberkahan oleh Allah, dan di bulan-bulan yang akan datang sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini merupakan lantunan doa yang harus kita perbanyak, khususnya pada bulan Rajab ini, dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kandungan dan isi daripada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo, ya Rafiq, Hasan, monggo, sesepuh ini sepuh, monggo, Mbak. Insyaallah, Mbak. Monggo, saya makan.
Selain dengan monggo yang sepuh maju monggo. Allahumma barik lana fi Rajab, semoga Allah memberikan barakah di bulan Rajab, amin Allahumma amin. Wa Sya'ban, dan nyambung keberkahan itu di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan mudah-mudahan melalui berkah 2 bulan ini Allah menyampaikan kita. Balighna artinya memberikan kesempatan kepada kita umur yang panjang sehingga sampai pada bulan Ramadan. Sering-sering kita dianjurkan untuk mengulang-ulang terus dalam munajat kita, baik itu dalam sujud kita, di luar sujud kita, saat dimanapun kita berada, untuk mengulang-ulang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara singkat sebelum kita memasuki kajian kita kitab Al-Hikam dan melanjutkan beberapa pertanyaan yang belum kita jawab. Amalan tertinggi di bulan Rajab, tertinggi itu sudah diterangkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Cuma Allah Ta'ala pakai isyarah, tidak menyebutkan jenis amalan tertentu. Tidak dengan jenis sholatlah yang banyak, puasalah yang banyak, baca Quran yang banyak, tidak, tapi menggunakan kata-kata yang mengandung suatu isyarah. Allah Ta'ala berfirman, minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah menciptakan untuk kita 12 bulan. Betul, 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Sering saya sampaikan di rutinan. Tadi malam di Bunter, kemarin dengan Yai Rafiq dan Abah Fauzi di Musalla Al-Aqsa. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 berurutan, yang 1 terpencil yaitu bulan Rajab. Itu arba'atul hurum. Terus ini setelahnya. Ini perintah langsung dari Allah. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali berbuat dzalm. Setelah kata-kata 4 bulan yang mulia, langsung Allah Ta'ala memberikan suatu arahan berupa larangan sekaligus juga perintah. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Kita dilarang di 4 bulan tersebut, khususnya bulan Rajab, untuk berbuat zalim. Fala tadlimu, jangan sekali-kali kalian menzalimi, fihinna, dalam 4 bulan tersebut, apa? Anfusakum, diri kalian. Allahumma salli ala Muhammad. Bentuk kezaliman tergantung daripada makomnya masing-masing, tergantung daripada kedudukannya masing-masing. Kalau kedudukan orang awam mengatakan berbuat zalim adalah meninggalkan yang wajib, itu kedudukan orang awam. Jangan sampai orang meninggalkan perkara yang wajib, sholat yang wajib bahasanya, zakat yang wajib, haji yang perkara-perkara yang wajib, yang diwajibkan oleh agama. Itu levelnya orang awam. Di atas itu bentuk kezaliman, di atas orang awam meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah. Beda dong, makomnya beda. Bukan yang wajib tak,
enggak rawatib qobliyah ba'diyah, menurut ini kedudukan zalim Anda. Allah. Enggak tahajud malam, zalim. Masya Allah. Hah? Napa malih? Enggak duha, zalim. Enggak isyraq, zalim. Ada uang enggak disedekahkan, zalim. Napa? Perkara-perkara yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan. Jadi di atas daripada kedudukan yang di bawahnya. Kalau yang di bawah dalam hatinya enggak terbenak pengen mengerjakan yang sunnah. Intinya pokoknya yang di bawah tadi itu pokoknya mlebu swarga. Wis. Kalau sudah masuk surga selesai. Enggak kepikiran pengen ketemu para wali. Enggak kepikiran pengen kepanggih kala kalian tiang-tiang soleh. Enggak kepingin lagi ketemu dengan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tandanya di dunia ada pada diri kita masing-masing. Bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah terkait tentang hubungan kita dengan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas tingkatan ini ada tingkatan di atasnya lagi. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Napa Pak? Meninggalkan niat pada perkara yang mubah. Napa Pak? Allah. Hah? Minum gak diniati, udah zalim bagi dia. Allah. Hah? Minum, makan perkara yang mubah. Kok lupa niat untuk minum itu untuk apa? Lupa ketika makan gak diniati untuk apa? Itu sudah masuk kedudukan apa? Zalim bagi makom di atas makom yang kedua ini. Masuk ke rumah pakai kaki kiri. Bagi ini makom zalim. Keluar pakai kaki kanan termasuk juga zalim. Minum tangan kiri, napa malih? Makan tangan kiri. Bagi ini makom sudah termasuk perbuatan zalim. Jadi kedzaliman itu terkait tentang makomnya masing-masing. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menangis karena beliau merenungi firman Allah Ta'ala yang mengisyaratkan tentang pengampunan bagi orang-orang yang dosa, bagi orang-orang yang bermaksiat. Ketika ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat, hidupnya digunakan untuk melampiaskan kesenangan nafsunya, lalu kemudian taubat, diampuni oleh Allah Ta'ala. Sayyidina Ali karramallahu wajhah nangis Pak. Ditanya, wahai imam, kenapa anda nangis? Kan mestinya anda harus merasa senang. Kenapa? Karena mereka diampuni oleh Allah. Jawaban Sayyidina Ali, saya menangis kenapa saat itu dia berbuat maksiat. Coba kalau saat itu dia tidak maksiat, otomatis kedudukannya tambah tinggi. Saya menangis karena dia telah menghilangkan kesempatan yang mestinya. Masya Allah. Monggo, abah, monggo. Takmir Masjid Rahmatullah, monggo. Nggih, padasi tempat sing itu, monggo nggih. Saat itu seandainya dia tidak terjerat oleh hawa nafsu dengan arti dia melakukan amal-amal soleh, sudah otomatis kedudukannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena dia melakukan suatu kemaksiatan, walaupun diampuni oleh Allah, dia telah mengurangi daripada pahala dan ganjaran dari Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Nggih. Nah, niki kita kembali. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Di bulan ini jangan kita berbuat zalim, kezaliman terkait tentang makomnya masing-masing. Apakah makomnya orang awam? Kita teliti diri kita. Ataukah makomnya orang yang khusus setelah orang awam? Ataukah makomnya khusus. Sampai lagi
sambil santai nyantai. Orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala itu, beliau pernah mengatakan, aku pernah turun makomku 1 tahun. Allah, aku pernah merasakan makomku turun 1 tahun karena mencium istri tanpa niat yang solehah. Allah loh, Pak. Aku merasa 1 tahun itu turun gratis karena melakukan sesuatu yang mestinya harus diniati dengan niat yang baik, kemudian dikerjakan tanpa niat. Monggo, setiap amalan demi amalan baik itu yang mubah, jangan sampai kita berbuat zalim dengan arti mengabaikan daripada niat-niat yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di antara juga bentuk kezaliman sudah menerjang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini jelas. Termasuk jenis kezaliman melakukan perkara yang makruh. Perkara yang makruh, walaupun makruh itu kalau dilakukan tidak ngefek, artinya tidak membuat orang masuk neraka, cuma kehilangan pahala. Nah, ketika orang itu dia menerjang perkara yang makruh, berarti dia telah menghilangkan waktu sejenak yang mana dia bisa meraih suatu pahala, kemudian ditutup pahalanya sebab dirinya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah dari bentuk kezaliman, baik kezaliman antara kita dengan Allah atau kezaliman antara kita dengan hamba-hamba Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang mengarang daripada kitab Al-Hikam ini, itu banyak sekali yang mengatakan bahwa selama beliau hidup semua sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah beliau lakukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Di sini kemuliaan. Monggo dipatusi. Waktu kalau gunakan untuk duit aja, uang tidak akan kita bawa, betul? Atau nyari jabatan yang tinggi tidak akan kita bawa. Jabatan akhirat nih, mengejar Rasulullah, mendekati Rasulullah dengan melakukan dan mencari-cari apa-apa yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Semua amalan sudah pernah dilakukan sampai ketika dimandikan itu dicopot imamahnya, rambut beliau panjang, dan Rasulullah memang rambutnya panjang. Orang-orang Hadramut khususnya para ulama itu jarang kelihatan rambutnya para rawuh karena diudeng-udeng. Jarang kelihatan rambutnya. Mentok pakai kopiah, kalau enggak pakai udeng-udengan, jadi besar. Nah, ketika beliau meninggal dunia, Habib Al-Haddad yang memandikan, ketika dicopot kelihatan rambutnya panjang. Dan itu juga termasuk apa yang telah dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi panjangnya rambutnya Rasulullah bukan sekedar rambut ketok sing panjang, tahajudnya yang panjang. Jadi kalau niru jangan sekedar rambutnya saja, Qur'ane mocone nggih dawa, salate nggih kathah rakaate, sedekah nggih kathah sedekahe, wah kalian seterusnya. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah menjadikan kita orang-orang yang mulia fid dini wad dunya wal akhirah. Monggo sing boten poso monggo diunjuk. Adapun amalan-amalan secara singkat, ya semua amalan boleh dilakukan. Mau yang sholat, mau puasa, mau nopo mawon, bebas, boleh diamalkan. Berarti sholat model nopo mawon, yang penting diniati, baik itu dengan niat nafal mutlak atau mungkin niat-niat tertentu, enggak ada permasalahan. As-sholatu khairu mawdu',
sholat itu sebaik-baik amalan. Jadi mboten wonten larangan sholat itu ndak ada selama rukunnya dan syaratnya terpenuhi. Faman arada an yastakthir falyukthir. Barang siapa yang pengen memperbanyak, monggo diperbanyak. Waman arada an yastaqlil falyuqil. Barang siapa yang pengen mempersedikit sholat, silakanlah sedikit. Jadi diperbolehkan secara total. Kalau sudah jatuh bulan Rajab, maka nilai jamaah dilipat gandakan oleh Allah. Nilai-nilai sunnah dilipat gandakan oleh Allah. Sebagaimana tempat itu berpengaruh, sering saya jelaskan, sholat jamaah satu fardu di masjid itu selisih dengan 500 sholat di rumah. Kok beda? Tempatnya beda. Hadir majelis taklim di masjid dengan di selain masjid beda. Di musola selain di musola beda. Hadir majelis taklim di masjid selain dapat pahala langkah juga mendapatkan pahala haji dan umroh. Itu perbedaan tempat. Begitu pula terkait tentang urusan waktu. Oke. Bulan Rajab beda dengan bulan Syawal, beda dengan bulan Rabiul Awal. Begitu pula bulan-bulan mulia yang lainnya. Setiap amal saleh yang kita kerjakan, maka melalui waktu ini akan dilipat gandakan oleh Allah. Begitu pula perbuatan dosa. Nyelatu, apa nyelatu? Apa nyelatu? Mengejek orang, ya. Mulai hari ini, ayo, lumayan Pak, sanksinya lumayan. Beda dengan bulan-bulan sebelumnya. Sebagaimana pahala dilipat gandakan oleh Allah, begitu pula perbuatan dosa dilipat gandakan oleh Allah. Bagi yang ingin sedekah, masya Allah, sangat-sangat dianjurkan. Bebas. Dalam suatu keterangan di kalam majmu'nya Habib Ali bin Syihab diterangkan, barang siapa yang sodakoh jatuhnya di bulan Rajab, sodakoh jatuhnya di bulan Rajab, pahala malaikat nulis satu sedekah itu panjangnya seperti ada burung kecil yang baru netes dari telur sampai mati karena ketuaan, bukan mati karena dimangsa. Kira-kira berapa tahun Pak? Dengan gadai merpati burung doro dari piye sampai mati, tapi mati ini sebab nopo? Tuh, kira-kira berapa bulan, berapa tahun? Betul pernah ngecek? Waduh, itu pahalanya ngeten terus, ditulis terus tiap niku nek sedekah jatuh di bulan Rajab. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo cari proyek akhirat niki dipadosi. Napa Pak? Proyek akhirat dengan padosi. Orang arah berkurang. Tambah. Nggih, proyek napa? Akhirat. Nggih, menitipkan uang kita melalui rekening akhirat, dan insya Allah di akhirat akan kita mendapatinya. Amin Allahumma. Terkhusus nggih menika pembacaan istighfar. Ini istighfar yang saya bagikan. Istighfar yang dikarang oleh putra beliau Habib Abdullah Al-Haddad, namanya Habib Hasan. Monggo minimal sehari dengan waos dari awal sampai akhir, itu yang menjadi rutinitas kami pondok Darul Mustafa Aswan Habib Umar. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan. Kalau sudah masuk bulan Rajab, udah tiap malam sekali, pagi sekali dibaca dari awal sampai akhir. Niku kandungannya, isinya masya Allah. Istighfar
namanya pun Istighfar Rajab karya Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Lah, istighfar di bulan Rajab itu sebagian ulama bahkan mayoritas memang mengkhususkan karena mentafsiri dan mensyarahi hadis Rasul, Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Artinya apa? Bulan identik untuk memperbanyak kita minta maaf kepada Allah. Lah, minta maaf kepada Allah Ta'ala dengan apa? Ya dengan taubat, juga dengan istighfar. Baik istighfar yang panjang kados mekaten alhamdulillah atau sayyidul istighfar. Napa? Sayyidul istighfar, pemimpinnya istighfar. Allahu Akbar. Namanya pemimpin istighfar. Jadi kalau seandainya ada sigat-sigat istighfar dikarang oleh orang-orang sekian daripada karangan, Masya Allah banyaknya, nomor satu pemimpinnya niki, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Niku sayyidul istighfar. Dalam hadis sahih, barang siapa dia membaca di waktu pagi, sorenya mati, dakhala jannah, masuk surga. Barang siapa membaca sore, paginya mati, dakhala jannah, maka dia masuk surga. Alhamdulillah. Atau mungkin seseorang ingin lebih simpel, ya, tanpa meninggalkan sayyidul istighfar, walaupun cuma sekali cukup astagfirullah, astagfirullah. Napa? Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Napa ditambahi astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Bebas. Yang penting bulan Rajab dianjurkan untuk memperbanyak menghias lisan dengan ucapan apa Pak? Istighfar. Lah, di awal kita membuka 70 kali Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Pernah Al-Fakir terangkan kemarin itu keterangan dari Imam Wahab bin Munabbih. Barang siapa yang membaca sirat istighfar sebagai berikut yang tadi sambil mengangkat kedua tangan, paginya 70, sorenya atau malamnya 70, lam tamussan naru lahu jilda, maka kulitnya tidak akan tersengat oleh panasnya api neraka. Kulitnya. Hati-hati bagi orang yang sudah masuk bulan Rajab kok ternyata lisannya disibukkan tentang hal-hal yang lain. Na'udzubillah. Hati-hati. Ini jelas keterangannya. Lam tamussan naru lahu jilda. Ternyata di bulan Rajab, Masya Allah, Alhamdulillah, dengan sering-sering istighfar. Insya Allah di akhirat nanti akan dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari panasnya sengatan api neraka. Mudah-mudahan istighfar kita diterima oleh Allah. Tapi jangan kayak istighfarnya anak kecil. Wah, istighfar anak kecil, istighfar di mulut saja, astagfirullah, astagfirullah, ya engkau maksiat nih, astagfirullah, engkau maksiat nih. Oke. Lek cuma lafal tok astagfirullah tunggale kata, nggak perlu keluar dari orang muslim. Bahkan jenis hayawan burung beo diwarai istighfar baik, astagfirullah baik. Kira betul? Oke. Ada istighfar lisani, ada istighfar janani. Istighfar lisan bisa ditirukan setiap orang, tapi istighfar hati enggak bisa ditirukan kecuali orang-orang yang ingin bertobat kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad.
Makanya Imam Rabi'ah Al-Adawiyah, wali perempuan, beliau pernah berkata, istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfar ini perlu diistighfari lagi. Allahu Akbar. Beliau sudah mengatakan Rabbi firli, tapi kata-kata Rabbi firli ini diistighfari lagi. Rabbi firli, wahakada, seterusnya, nggak ada habisnya. Setiap istighfar di atasnya lagi istighfar, menganggap istighfar sebelumnya salah atau keliru atau kurang konsisten, diistighfari lagi yang ketiga, yang keempat, wahakada, seterusnya. Maka selain lisan kita ucapkan, hati kita pun juga harus berusaha untuk berhenti dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekelumit terkait tentang Rajab dan kelebihan bulan Rajab, mudah-mudahan Rajab berkah untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Pun sebelum waktu sudah masuk, sebelum kita buka pertanyaan, sebagian ulama mengatakan ngeten, ada 3 bulan ini yang saat ini masuk, bulan Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Nah, 3 bulan ini tolong diperhatikan. Ya, Rajab mulia, Sya'ban orang keterangan nih, Sya'ban orang kata mulia, wis gak usah nunggu Ramadan. Biasanya kan dia ngoten gitu. Nah, Rajab mulia, Sya'ban alas gak usah nunggu Ramadan. Nah, niki wonten sebagian ulama maturi ngeten. Rajab bulan nandur, napa? Nandur, nanam. Sya'ban bulan untuk mengairi supaya gak mati, napa? Gak mati. Ramadan bulan panen. Yo, nek jangan pengen panen, gak nandur jenenge nyolong. Napa? Nyolong, gak melok nandur kok melok panen. Barang siapa yang di bulan Ramadan, Allah dari sekarang sudah kebayang-bayang tarawihnya, Allah tadarusannya, akhir malam tahajudnya, nih dari sekarang diicir, napa? Ditanam dari sekarang. Tahajud jangan ketinggalan, supados gak kaget nanti bulan Ramadan. Cuma orang-orang suka nih ke Ramadan, ada yang mengatakan hanya 1 minggu. Minggu pertama oke, setelah itu hilang. Ada yang cuma sehari, ada yang separuh hari, ada yang belas karena Ramadan. Bahkan jadi bulan Rajab ini bulan nandur. Monggo jenengan tandur, perbanyak amalan-amalan jenengan siapkan dari sekarang. Minimal usahakan jamaah 5 waktu. Insya kalau tok sing insyaallah kene ndi insyaallah jamaah 5 waktu digalang. Insyaallah teng masjid. Gantian sing kene sing kono kan. Usahakan teng masjid yang musola, kalau seandainya gak ada kesibukan, pun digalang dari sekarang. Nih, Quran mulai dibuka, digalang berapa ayat, berapa halaman. Pun sedekah dari sekarang digalang sedikit demi sedikit. Tahajud jangan ditinggalkan, hadir majelis taklim sekuat tenaga diusahakan. Pun keluar bulan Rajab jangan sudah banyak tanaman. Lalu masuk Sya'ban, napa Pak? Diistiqomahke, orang kok ditinggal, tetap lanjut, namanya disirami. Disirami supados tanaman itu tidak matilah. Kalau Rajabnya Masya Allah kemudian Sya'bannya hilang, ya Ramadan abot maneh, abot rek ngulung. Tapi ketika Sya'ban tetap konsisten diistiqomahkan semua program di bulan Rajab, datang bulan Ramadan, alhamdulillah tinggal panen tau ya, perlu capek letih untuk mempermulai daripada nopo ibadah karena sudah ditanam di bulan Rajab. Makanya ulama mengatakan barang siapa yang dikasih oleh Allah Ta'ala di bulan Rajab ini
maunah ibadah saya dijamin di bulan Sya'ban akan dikasih oleh Allah Ta'ala jaminan saya ibadah, dan akan dijamin bulan Ramadannya akan menjadi Ramadan yang sukses. Amin amin. Mudah-mudahan semua apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat daripada bulan Rajab, baik itu hajat duniawi maupun hajat ukhrawi, dan mudah-mudahan seluruh apa yang sudah kita hadirkan, niat-niat kita, tujuan-tujuan kita, baik yang zahir, yang tampak ataupun yang batin ataupun yang belum, mudah-mudahan segera diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus mohon bantuan doa untuk anak-anak TPQ Sunan Giri yang akan insyaallah mengikuti ujian di kabupaten. Kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan diberi oleh Allah Ta'ala kelancaran, kemudahan, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, dan diberi oleh Allah Ta'ala ma'unah zahiran wa batina, dan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan insyaallah untuk mengikuti daripada ujian di kabupaten. Mudah-mudahan berkat niat kita semuanya, doa kita semuanya, hajat-hajat seluruh jamaah TPQ Sunan Giri dan umumnya semua TPQ mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah dan diijabahi oleh Allah Ta'ala ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ala hadhihi niyyah wa ma salafun as-salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ada pertanyaan langsung mohon. 2 menit bagi yang senang puasa, dan ini kelebihan. Bagi yang senang puasa, masya Allah, nek sakit Rajab full. Nek kalau cuma ngomong mawon khususnya Kemis, Jumat, Sabtu. Nek sakit tapi, cuma gini. Sabtu wae pengajian nek ana manganan ya piye. Mboten napa-napa, tergantung jenengan. Nek kula milih Ayamul Bid mawon. Pondok kami itu apapun itu enggak pernah puasa kecuali Ayamul Bid 13, 14, 15, dan Masya Allah puasa di bulan Rajab pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, khususnya tadi yang Kemis, yang Jumat, yang Sabtu ya. Tapi ini keterangan tolong hari Sabtu jangan, karena ini kemudian kalau kopi itu kalau jagane sing buatan poso kok sing ngomong ngoten lho Bu. Itu pahalanya 700 tahun. 700 tahun. Nah, ini pas bertepatan hari ini hari apa? Hari Sabtu. Wow, sebelumnya belum ada, nanti minggu depan. Kemis, Jumat, Sabtu. Ini keterangan dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Kanzun Najah was-Surur. Setiap Kemis, Jumat, Sabtu di bulan mulia 4 bulan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, pahalanya 700. Wallahu taala alam. Monggo sing boten poso monggo diunjuk. Mari kita buka pertanyaan karena waktu sudah masuk. Lagi dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, apakah yang kita kerjakan dalam keadaan sholat ternyata suami memanggil? Ada seorang istri sedang sholat, kemudian suami memanggil. Apa yang harus kita kerjakan? Apakah dibatalkan ataukah dilanjutkan? Yang ada hadisnya seperti yang saya ketahui dan saya dengar dalam keterangan Imam Suyuti, itu membatalkan sholat ketika dipanggil orang tua. Nek boten salah lafale maknane niku, barang siapa yang sholat kemudian dipanggil orang tua maka harus dibatalkan. Itu terkait orang tua. Untuk suami, wallahu a'lam, kalau seandainya tidak dibatalkan minimal dikasih isyarah Allahu Akbar, atau mungkin dengan dikeraskan suara nopo Fatihahnya, supaya suami itu
tahu bahwa istri lagi sholat. Apalagi terkait tentang sholat yang wajib. Nah ini wallahu a'lam, yang saya ketahui hadisnya terkait antara orang tua dengan anak, karena ridallah fi ridal walidain. Allahu akbar. Wong tua niku Pak, masya Allah, emas bagi kita. Sering-sering anak santri, saya sampaikan, saya nggak mau penghormatan dari santri, nggak mau kalau dia nggak menghormati orang tua, nggak mau. Saya menolak. Oke, dengan guru gini-gini, dengan orang tua metenteng, nggak tak terima. Cium tangan dengan seorang guru, dengan orang tua nih, yang model, nggak tak terima. Iya, ridallah fi ridal. Bahkan Habib Umar niku luar biasa. Kalau sudah ada anak, Bib, saya harus pulang karena orang tua. Oh iya, langsung. Ini guru saya. Kalau sudah orang tua segala-galanya. Akhirnya apa? Dimanfaatkan oleh santri-santri. Alasannya orang tua ngoten. Pokoknya kalau sudah orang tua di atas kepala. Kami seperti itu. Makanya anak santri awas dengan orang tuanya, nggak manfaat, nggak berkah ilmunya kalau dengan orang tuanya masih berat. Lu sampai keterangan hadis lu, sholat di depan orang tua batalin, lu karena ridallah fi ridal. Nah, kemudian nggak ada orang tua kembali, kakak itu orang tua Anda, mbak itu orang tua Anda yang mewakili Anda. Kita harus tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh iya, mereka kakak dan mbak itu menempati kedudukan ayah dan ibu. Apapun yang kita inginkan, minta kerestuan. Kalau kakak dan mbak nggak merestui, jangan, karena masuk kepada ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Nggih. Wonten pertanyaan atau mriki? Enggak, wonten. Lanjut. Ustaz, apakah syarat menikah perawan dan janda itu beda? Iki jenenge episode yang kedua iki. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Pertanyaan kita jawab. Orang menikah atau orang ingin menikah, khususnya perempuan, itu syaratnya satu, harus perempuan. Napa? Lho, wong jangan guyu, kudu wedok. Lho nggih, harus perempuan pertama. Bahkan ada namanya khunta. Khunta itu bahasa Indonesia jenenge banci, yang punya dua alat kelamin. Ini belum nggak bisa ini sebelum dicek mana yang fungsi. Loh, jenenge khunsa muskil, yang punya dua alat kelamin. Nggak jelas ke laki-lakiannya, nggak jelas juga ke perempuannya. Makanya tadi disarankan harus wong harus wedok. Yang kedua, tidak dalam masa iddah. Ini bagi yang janda. Nek perempuan, nek perawan enggak. Bagi yang janda tidak dalam masa iddah, ditinggal suaminya meninggal, ojo langsung besok angkah ojo, masih ada iddah. Enggak boleh orang melamar, apalagi menikah. Selesaikan urusan iddah. Kalau sudah iddah selesai, maka boleh loh, sampai masa iddah ada yang napa niku iddah dengan pakai hamilnya, ada iddah pakai haidnya, ada iddah pakai bulan. Berapa itu? 4 bulan 10 hari. Itu perempuan nggak boleh kemana-mana, duduk di rumah. Nggak boleh. Yang ketiga, tidak dalam kondisi dikhidbah orang lain. Napa? Paham? Ono wong wis ngelamar, ojo dilamar Pak. Tunggu ketentuan dari pihak wali. Oh, lamaran yang pertama ditolak, monggo jenengan belum. Kok jenengan apa?
orang niku mlebu. Waduh, bahasane jenengan ini medeni wong. Orang boleh masuk. Nah, ini 3. Saya kalau 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari nggih. Nggih. Salah satu guru. Salah satu guru. Oh niku bagi yang head nggih, bagi head nggih, 3 sucian, nggih 3 sucian nggih. Oh nggih, nah 3 niki. Pertama tadi napa? Harus perempuan nggih. Nggih. Yang kedua tidak dalam masa iddah, yang ketiga kosong dari lamaran. Nah. Oh nggih, jelas? Lah, perbedaan antara perawan dengan janda, kalau yang perawan itu boleh namanya ijbar, dipaksa oleh walinya. Kowe kudu nikah, boleh. Namanya wali mujbir, boleh. Dengan catatan wali harus mencari yang kufu, napa? Yang kufu, kafaah. Kafaah niku artinya serasi, keserasian. Nggih, kalau sudah kufu ada sisi keserasian nggih dari pihak laki-laki dengan perempuan, maka wali boleh memaksa anaknya untuk nopo dinikahkan. Nggih. Kemudian nggih, untuk mengetahui ini ridho atau tidak, biasanya kalau perempuan niku meneng nopo? Kowe seneng to? Ah, saged mawon. Oh, berarti seneng. Nek sing janda kudu ngomong yo atau ora, nggak boleh mengsam-mengsam. Yo enggak, soalnya statusnya sudah janda. Ya, mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah. Ustadz, bagaimana caranya rukuk yang sempurna? Nah, rukuk ada istilah aqallur rukuk, ada istilah akmalur rukuk, ada istilah rukuk yang standar. Artinya standar, dengan rukuk ini orang sudah sah sholatnya. Ada rukuk akmal, istilahnya rukuk yang sempurna. Lah, rukuk yang standar itu sekira kedua telapak tangan sampai di lutut, walaupun nggak diletakkan. Ulangi mana? Rukuk yang standar ketika jenengan rukuk bungkuk niki, dua telapak tangan perkiraan sampai ke lutut maupun boten. Kalau sampai sudah, itu standar rukuk. Nek sempurnanya satu kados papan, punggungnya dengan kepalanya apa? Roto papan. Tuh. Yang kedua, pandangan mata, ada yang mengatakan ke tempat sujud, ada yang mengatakan ke jari-jari kaki. Nah, ada yang mengatakan jari-jari kaki, ada yang mengatakan ke tempat sujud. Kemudian yang kedua, kedua telapak tangan diletakkan di lutut dalam kondisi boten dirapatake, direnggangkan. Dirapatkan atau direnggangkan nggih? Nah, direnggangkan, boten dirapatkan. Nggih, renggangkan. Nggih pun. Kemudian sempurnane rukuk malih dengan membaca doa tasbih subhana rabbiyal azimi 3 kali. Kalau dalam jamaah, selain jamaah diperbolehkan sampai 11 kali. Itu rukuk secara sempurna. Untuk laki-laki, nah, tangannya diangkat. Untuk perempuan didekatkan ke arah dada. Understand? Yes. Allah taala alam. Kenapa? Kaki. Kan ada kakinya yang di. Okay. Kakinya harus lurus. Kakinya harus lurus. Bukan membengkok ngeten. Kakinya nggih. Terima kasih. Wonten pertanyaan mana? Pertanyaan lagi nih. Ayo, dari sampai zuhur. Yang kemarin untuk laki-laki Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin ada qasidah singkat di qasidah itu. Ada sambil disiapkan. Assalamualaikum Ustadz, mohon diberikan tips atau trik untuk mengobati dengki atau hasad. Doakan. Napa? Doakan. Nah, untuk menghilangkan hasad dan dengki, ya, itu didoakan saja. Oke.
didoakan ya, didoakan ya, mudah-mudahan yang punya nikmat tersebut dikasih oleh Allah Ta'ala bisa menggunakan sebaik mungkin, baik itu urusan dunia, urusan akhirat. Cuma kata ulama, cek nemeni ana wong hasud urusan dunia sing digoleki ku opo, ngono lho Pak. Nek hasud urusan akhirat rontok mending. Rontok ada orang dengki hasud urusan dunia. Lah dicari terus apa? Apa manfaatnya? Wong ketika orang kaya raya meninggal dunia, niku kata malaikat ngeten, sakno wong iki duit gak digowo, hisabe digowo. Napa? Ketika ada orang kaya raya mati, nggih. Kaya raya mati yang tidak punya tinggalan aset akhirat, itu ada dua musibah. Pertama, musibahnya hartanya tidak ke bawah, tapi hisabnya utuh. Tuh. Lalu kenikmatan apa ada orang hasud tentang urusan dunia? Ono duit akeh dihasudi. Urusan apa? Lah, kalau seandainya mau hasud, boleh hasud. Hasud urusan ono wong jamaah dihasuti. Nonton Pak. Ono wong sregep ngaji, urusan akhirat itu dihasuti kalau diperbolehkan. Tapi enggak diperbolehkan. Maka caranya terus didoakan. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Bismillah. Secara singkat, khamsa daqaiq. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallu ala Jika ada orang sholat sunnah dan kita mengira orang tersebut sholat wajib, lalu kita ikut jadi makmum karena tidak tahu bagaimana hukumnya. Terima kasih. Terkait tentang sholat bagi orang yang ingin berjamaah, bebas dengan sholat model apa saja kecuali sholat jenazah. Kenapa? Kau nak ruku'e. Ya, bahkan sholat gerhana yang triknya pakai 2 ruku
dua berdiri, itu pun juga sah kalau dia pas mengikuti rukuk yang terakhir, supaya setelah itu dia langsung sujud, i'tidal sujud. Jadi semua sholat, apapun bentuknya sholat, boleh jenengan jadi makmum, cuma apakah sunnah, kan nggak? Apakah sunnah? Tidak, yang sunnah itu yang ada dengan ada, bahkan pondok dengan ada pun tidak. Kalau ada dengan ada, nggak usah ada dengan ada, podo-podo, apa? Podo-podo zuhure, podo-podo ada, mboten qadilah niku yang mendapatkan pahala 27 derajat. Tapi kalau hukum bolehnya, boleh saja. Ada orang qobliyah, ba'diyah zuhur. Lalu kemudian ada orang belum jamaah, langsung nepuk tangannya, Allahu Akbar. Mboten napa-napa. Cuma kadang-kadang ada orang niku ngeten Pak tangannya, memberikan isyarah. Napa niki? Ojo ndak, aku mau sholat sunnah bacanya. Cuma gak ditulisi gak. Bagi sing paham, oh berarti paham. Nggih. Wah, kalau hukum bolehnya boleh. Apakah boleh puasa Rajab digabung dengan puasa Nyaur, juga puasa sunnah Senin Kemis? Boleh. Bahkan kalau bisa dengan teori semacam ini, kadang-kadang ada orang itu wegah nyaure, maka cari yang Senin yang Kemis, dimasukkan ke dalam Senin Kemis, atau mungkin pas Arafah, atau mungkin pas nisfu Sya'ban. Pokoknya momen-momen hari yang disunnahkan untuk puasa yang wajib dimasukkan. Begitu pula puasa yang Rajab, cuma niatnya dua, kan ngeten. Wajib dengan wajib nggak bisa digabung. Puasa wajib nggak bisa digabung. Atau harus satu. Oke, contohnya niki, ada orang nggadahi puasa qadha Ramadan, ada orang nggadahi puasa kafaroh. Nggak boleh digabung jadi satu karena wajib, jadi harus satu-satu. Kalau sunnah pas berdepatan Arafah hari Senin, monggo dapat dua-duanya kalau diniati. Yang ketiga, wajib dengan sunnah digabung dengan dua niat, dapat semuanya. Maksudnya Anak Muhammad, apakah bolak-balik menikah terus cukup? Apa benar surat Yasin ini? Apa benar surat Yasin dan surat Toha awal kali dibaca Allah surat milik Allah, sedang surat Ar-Rahman surat untuk Rasulullah? Wallahu a'lam. Ini mungkin sekedar istilah saja, istilah. Nggih. Kalau surat Toha, karena memang Toha ada yang mengatakan adalah maknanya Nabi Muhammad, dikatakan surat Muhammad. Yasin karena kandungannya di situ mengenai tentang tauhid, dikatakan surat milik Allah. Semuanya kembali kepada Allah, hanya sekedar surat saja. Kayak ini surat Wadduha dikatakan surat Muhammad, surat Wal-Laili Idza Yaghsha dikatakan surat Abu Bakar. Seperti itu, istilah saja. Kenapa dikatakan surat Muhammad? Karena kandungannya memuji Nabi Muhammad. Kenapa dikatakan surat Abu Bakar? Karena kandungannya memuji Abu Bakar. Sekedar istilah saja. Wallahu ta'ala a'lam. Terakhir, apakah perbuatan menyakiti seseorang, seperti menuduh seseorang yang belum tentu orang itu salah, apakah termasuk dolim, Pak Ustaz? Menuduh seseorang yang belum tentu orang itu salah, apakah itu termasuk dolim? Kenapa bahasa ini? Su'udzon apa? Su'udzon. Su'udzon. Su'udzon termasuk maksiat. Su'udzon, prasangka buruk, termasuk jenis maksiat. Dan semua jenis menyakiti orang, semuanya, bahasanya dzulm, itu juga termasuk maksiat. Semua bentuk menyakiti orang itu termasuk kezaliman. Terkhusus su'udzon, prasangka buruk kepada
orang, itu jenis kemaksiatan. Nah, lawan kata dari suudzon husnudzon, prasangka baik. Makanya orang yang husnudzon itu dapat pahala walaupun salah, dan orang yang suudzon dapat dosa walaupun benar. Semisal jam 3 malam pagi suara kricik kricik kricik, suaranya tonggo tahajud tonggo, padahal ndak napa? Oh, hayya pengen kencing, setelah itu tidur lagi. Tapi jenengan, loh, tonggoku ahli tahajud. Husnudzon semacam itu walaupun salah jenengan dapat pahala. Sebaliknya, loh, ono tonggo subuh lagi mulai, ayo kondi ki, ayo kondi. Suudzon dia walaupun benar seandainya dia mendapatkan dosa. Jadi husnudzon sahibuhu muthab wa in akhta, husnudzon sahibuhu mu'adzab wa in asab. Wallahu taala alam. Cekap insyaallah. Bermalih. Bagi kamu, bagaimana hukumnya sholat rawatib yang kita sudah niat jamak qashar bermakmum dengan berjamaah orang mukim, berarti yang normal, atau sebaliknya, hukumnya terus menunjukkan sah napa mboten? Salat rawatib. Saya misalnya merantau, Nggih. di situ ada masjid mukim, Nggih. Terkait tentang ada orang dia sholat jamak qashar. Nggih. Ternyata makmumnya mukim. Nah, sah napa boten? Qashar, makmumnya mukim. Boten sah. Nggih. Salat qashar itu diantara syaratnya tidak boleh makmum dengan orang mukim. Kenapa? Otomatis kan beda. Oke, yang mukim komplit, yang dia dua roh. Kalau dibalik boleh. Makmumnya qashar, imamnya qashar, makmumnya mukim komplit, bukan masalah. Ketika imamnya salam, dia langsung melanjutkan. Nah, itu kadang-kadang sering terjadi seperti itu. Ya. Kalau menjadi makmum tetap sah yang mukim tadi ya. Jangan Ya. meneruskan. Pokoknya kalau makmumnya itu dia mukim komplit sholatnya, imamnya qashar, sah. Kalau dibalik makmumnya mukim, imamnya mukim, makmumnya qashar, boten sah, karena otomatis beda sholatnya. Ini 4, ini 2. Walaupun cuma di tasyahud akhir. Allahu Akbar. Di tasyahud akhir. Nah, Allahu Akbar tasyahud. Salam. Kemudian imamnya ngomong, maaf Pak, saya mukim, batal. Loh, walaupun sebagian tok, gitu. Karena memang syaratnya sebagai berikut. Wallahu taala alam. Pun sekali lagi monggo niku dikagem mawon, dibeto mawon istighfar niku nggih nek amalan-amalan guru kami dibaca pagi sekali, dibaca malam sekali. Jangan fotokopi piyambak dibagikan dengan keluarga, dengan harapan mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah menjadikan negara Indonesia insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan seluruh rakyat muslim dimanapun berada, khususnya Palestina dan Gaza, mudah-mudahan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala keberkahan Masjidil Aqsa insyaallah, dan seluruh kaum muslim dimanapun berada mudah-mudahan terguyur rahmat dari Allah, pengampunan dari Allah, amin amin ya rabbal alamin. Monggo itu doa. Enggak apa-apa. Rajab langsung bumi. Akhir Rajab langsung bumi. Allah Akbar. Oke, selamat.